Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi untuk pertemuan ke-6 kita hari ini adalah job order costing, atau kita akan membahas harga pokok pesanan. Jadi akumulasi biaya yang pertama yaitu harga pokok didasarkan pada pesanan, ya. Nah, sebenarnya sudah saya singgung sebelumnya. Jadi sistem perhitungan harga pokok produk itu ada dua, ya. Yang pertama job order costing atau harga pokok yang didasarkan pesanan atau harga pokok pesanan. Kemudian yang kedua adalah proses costing atau harga pokok proses, ya, didasarkan pada proses, ya. Kemudian job order costing sendiri, ya, itu ciri khasnya dia menyediakan jasa yang berbeda kepada setiap pelanggan. Jadi sesuai dengan permintaan pelanggannya, ya. Pelanggannya misalkan memesan barang yang berbentuk sekian, misalnya berbentuk seperti ini, kemudian ukurannya seperti ini, ya. Ini sesuai dengan permintaan pelanggan atau permintaan pemesan. Nama lainnya biasanya kita sebut custom, ya. Pesanan atau job, ya, itu satu unit atau serangkaian unit yang berbeda. Nah, berarti pesanan itu bisa satu unit atau satu set atau serangkaian unit yang berbeda. Nah, job order costing sendiri ini bisa diterapkan pada usaha seperti percetakan, kemudian konstruksi, ya. Jadi pembuatan perabotan rumah tangga bisa, ya, atau perabotan-perabotan yang lain, kemudian servis mobil, ya, perbaikan mobil, dan bisa juga jasa kecantikan. Dan yang paling sering disebut itu atau yang digunakan sebagai contoh untuk job order costing ini adalah mebel, ya. Mebel itu bisa, jadi perhitungan harga pokoknya bisa didasarkan pada perhitungan harga pokok pesanan atau job order costing. Nah, yang proses costing, ya, kalau proses costing itu karena dia mengabaikan yang namanya permintaan, maka perusahaan itu atau pabrik itu memproduksi barang, ya, secara besar-besaran tanpa menerima pesanan atau permintaan khusus, ya, pesanan khusus dari pelanggan. Jadi dia memproduksi secara besar-besaran, produksi massa, ya, secara besar-besaran memproduksi produk yang hampir sama atau sejenis. Jadi kalau job order tadi itu karena sesuai dengan pesanan, maka setiap produk yang dihasilkan itu tidak akan sama antara pemesan satu dengan pemesan yang lainnya, ya. Kalau yang proses costing karena dia memproduksi banyak, produksi massa, maka dia mengabaikan yang namanya pesanan dari customer. Jadi ini biasanya dicontohkan di sini itu yang masuk dalam kategori proses costing itu bisa perusahaan makanan. Jadi satu makanan itu pasti banyak yang butuh tanpa pembeli itu memesan model makanannya seperti apa, ya. Kemudian semen, jadi lebih kebutuhan, ya, kebutuhan pokok, kebutuhan dasar. Bahan bakar, ya, bahan kimia. Kemudian biaya satu unit produknya identik dengan biaya produk lainnya. Jadi karena diproduksi secara besar-besaran dan barangnya homogen atau sama atau sejenis, maka tiap produk itu akan
kenai biaya produk yang sama. Berbeda dengan job order costing ya. Job order costing karena itu disesuaikan dengan permintaan dari pembelinya ya, dari customernya, maka setiap produk yang dihasilkan akan menghasilkan biaya produk yang berbeda ya. Oke. Nah, ini proses costing. Perusahaan dengan sistem proses mengakumulasi biaya produksi berdasarkan proses atau departemen untuk suatu periode waktu tertentu. Nah, ini terdapat pengukuran output proses selama periode tertentu. Dan biaya per unit dihitung melalui pembagian prosesnya dengan output pada periode terkait. Jadi, kalau di proses costing itu biayanya diperhitungkan tiap divisinya, divisi yang ada di dalam suatu manufaktur itu. Misalkan kalau kita ambil contoh, itu perusahaan manufaktur yang memproduksi mie instan misalkan. Jadi di awal itu ada pengolahan bahan baku mie, taruhlah tepung ya, tepung. Jadi di divisi pertama, divisi pencampuran bahan baku tepung untuk pembuatan mie, jadi divisi pencampuran. Di situ dicampur antara tepung dan bumbu-bumbu lainnya. Kemudian setelah pencampuran masuk ke divisi berikutnya, yaitu divisi pembentukan. Jadi setelah jadi adonan, kemudian masuk ke divisi berikutnya, divisi pembentukan, dibentuk menjadi mie instan ya. Kemudian di divisi berikutnya setelah dibentuk menjadi mie instan, masuk ke divisi berikutnya, yaitu divisi pengemasan, dan yang divisi terakhir divisi pengepakan, dipak. Jadi setiap divisi itu nanti akan memakan biaya. Jadi ada biaya yang muncul pada divisi pencampuran bahan baku, kemudian ada biaya yang muncul pada divisi pembentukan ya, kemudian ada biaya yang muncul pada divisi pengemasan ya, kemudian pengepakan. Nah, makanya di sini biaya per unit dihitung melalui pembagian prosesnya, jadi per proses atau per divisi dengan output pada periode terkait. Nah, ini perbedaan dasar antara harga pokok pesanan dengan harga pokok proses, atau di sini disebut biaya pesanan dengan biaya proses. Ya, persamaannya itu sama-sama pembebanan atau sistem pembebanan biaya, dan perbedaannya ya, jadi perbedaan yang paling utama ada 3 poin di sini ya. Kalau perhitungan biaya pesanan itu produknya bervariasi atau heterogen, disesuaikan dengan permintaan dari customer. Sedangkan biaya proses produknya homogen ya, yang satu heterogen bervariasi, yang satu yang biaya proses itu homogen dan diproduksi secara massal, secara banyak ya, besar-besaran. Kemudian perbedaan yang kedua, biayanya diakumulasi berdasarkan pekerjaan atau pesanan. Nah, untuk perhitungan biaya pesanan ya, jadi setiap pesanan itu nanti dibuatkan yang namanya kartu pesanan. Jadi misalkan pesanan 1 ya, kartu pesanan nomor 1 ya, namanya siapa yang memesan. Kemudian di kartu pesanan itu nanti ada rincian biayanya untuk membuat satu pesanan itu. Jadi ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dituliskan pada kartu pesanan tersebut, sehingga nanti dapat diperhitungkan harga pokok pesanannya ya. Kemudian untuk biaya proses, biaya diakumulasi berdasarkan proses atau departemen. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian untuk perhitungan biaya pesanan, perbedaan yang ketiga dengan biaya proses, biaya pesanan diperhitungkan biaya per unitnya dengan membagi total biaya pekerjaan dibagi dengan unit yang diproduksi.
Kalau biaya proses ya, membagi biaya prosesnya dibagi dengan unit yang diproduksi. Jadi yang pesanan tadi total biaya pekerjaannya, satu pekerjaan untuk menyelesaikan pesanan itu dibagi unit yang dihasilkan ya. Kemudian kalau biaya proses, jadi biaya satu proses itu atau satu departemen itu berapa dibagi unit yang diproduksi di departemen itu ya. Oke, berikutnya sekarang job order costing. Job order costing ini merupakan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Jadi sistem atau metode pengakumulasian atau pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Nah, tujuan penggunaan job order costing sendiri untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok produk secara keseluruhan tiap pesanan maupun per satuan. Nah, karakteristik proses produksi berdasarkan pesanan, beberapa diantaranya adalah produksinya terputus-putus ya. Jadi hanya per bagian atau per pesanan. Kemudian tujuan produksinya untuk memenuhi pesanan. Kemudian bentuk produksinya sesuai dengan spesifikasi pesanan. Nah, bentuk produksinya sesuai dengan spesifikasi pesanan atau sesuai dengan permintaan dari customer yang memesan ya. Dasar produksinya atas dasar order atau pesanan. Nah, contoh perusahaan yang masuk dalam kategori ini yang menggunakan atau menggunakan sistem perhitungan harga pokok pesanan itu bisa perusahaan mebel ya, perusahaan modiste atau fashion ya, ini ya, baju, kemudian perusahaan industri pesawat terbang, kemudian industri galangan kapal, dan yang lain-lain, masih banyak lagi ya yang didasarkan pesanan. Untuk karakteristik pengumpulan biaya produksi berdasarkan job order costing, karakteristik yang pertama, biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dikumpulkan secara individual untuk tiap-tiap pesanan. Nah, tadi sudah saya singgung bahwasanya tiap pesanan itu dibuatkan yang namanya kartu pesanan ya, kartu pesanan atau biasanya dikasih nama kartunya itu pekerjaan satu atau pesanan satu ya. Di dalam kartu itu ya, di dalam lembar kartu itu nanti memuat yang namanya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik per pesanan, karena setiap pesanan akan berbeda porsi biayanya, baik bahan baku, biaya tenaga kerja langsung maupun biaya overhead pabriknya, menyesuaikan dengan pesanan yang dipesan oleh customer. Kemudian biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan. Biaya overhead pabrik dibebankan kepada tiap-tiap pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka atau predetermined rate ya. Jadi BOP di sini ditentukan di awal. Sudah saya singgung bahwasanya BOP itu bisa ditentukan di awal atau estimasi ya, atau bisa ditentukan di akhir. Namun kalau di job order costing, karena pesanan itu sudah dilakukan di awal atau dikerjakan di awal, maka biaya overheadnya bisa ditentukan di muka atau di awal, nanti disesuaikan di akhir ya. Jadi disesuaikan di akhir itu didasarkan pada BOP yang sebenarnya terjadi. Jika terjadi selisih ya, maka nanti akan disesuaikan selisih antara yang ditentukan di muka dengan yang sebenarnya terjadi di akhir. Kalau ada selisih nanti dilakukan yang namanya penyesuaian. Kemudian untuk mengumpulkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP pada tiap-tiap pesanan digunakan kartu harga pokok pesanan ya. Harga pokok produk persatuan dihitung sebagai berikut. Ini harga pokok persatuan, jadi jumlah harga pokok pesanannya berapa dibagi jumlah satuan produk pesanan yang bersangkutan.
Oke. Karakteristik lain ya pengumpulan biaya produksi berdasarkan job order costing. Yang pertama, pengelompokan biaya dalam kategori fungsionalnya. Yang pertama, biaya produksi, biaya yang berkaitan langsung dengan pembuatan barang, kemudian biaya non produksinya, biaya yang berkaitan dengan fungsi perancangannya, bisa juga pengembangannya, pemasaran, distribusi, layanan pelanggan, dan administrasi umum. Oke, karakteristik lain biaya bahan baku langsungnya ya. Biaya baku langsung, bahan yang dapat ditelusuri ke barang atau jasa yang diproduksi, dapat langsung dibebankan ke dalam produk ya. Jadi kalau bahan baku langsung itu ciri khasnya dengan kita melihat produk yang dihasilkan, kita tahu oh ini bahan bakunya ini. Jadi bisa ditelusuri langsung ke produk yang dihasilkan ya. Contoh besi pada mobil, jadi dengan kita melihat mobil itu oh tahu komponen atau bahan bakunya, bahan dasarnya adalah besi. Kayu pada perabotan rumah, ini mebel ya, mebel dengan kita melihat mebel oh ini bahan bakunya kayu. Dan alkohol pada tisu pembersih muka ya, kain pada jeans ya, dan yang lain-lain. Oke, kemudian biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini adalah tenaga kerja yang dapat ditelusuri pada barang atau jasa yang sedang diproduksi. Jadi karyawan yang mengubah, contohnya karyawan yang mengubah bahan baku menjadi produk atau menyediakan jasa kepada pelanggan. Untuk biaya overhead itu semua biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Jadi yang sifatnya tidak langsung masuk biaya overhead. Contohnya listrik, pengawasan, pajak, penyusutan mesin, biaya lembur karyawan, sewa mesin. Ini contoh biaya-biaya yang tidak dapat dilihat secara langsung pada produk yang dihasilkan. Namun biaya ini muncul dan harus dibebankan ke produk. Kemudian biaya non produksi, ada biaya penjualan dan biaya administrasi. Jadi terdapat dua kategori biaya non produksi yang lazim digunakan atau yang lazim ada, itu biaya penjualan dan biaya administrasi. Untuk biaya penjualan sendiri merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan dan melayani produk atau jasa. Contohnya gaji, komisi tenaga penjualan, kemudian biaya iklan, kemudian pergudangan dan pengiriman ya. Kalau biaya administrasi itu seluruh biaya yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, ada research and development ya, dan administrasi umum yang tidak dibebankan ke dalam biaya pemasaran maupun produksi. Contohnya apa? Contohnya gaji eksekutif puncak, gaji pegawai kantor ya, honor pengacara, percetakan laporan keuangan ya. Dan dokumen-dokumen apa saja sih yang diperlukan dalam perhitungan job order ini, job order costing? Yang pertama, formulir permintaan bahan bakunya ya, kemudian kartu jam kerjanya ya, dan yang ketiga sumber dokumen yang lainnya. Jadi ada permintaan bahan baku untuk mencatat kebutuhan bahan bakunya yang diperlukan, kemudian kartu jam kerjanya untuk mencatat jam kerja tenaga kerja langsungnya yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi, dan sumber dokumen yang lain yang digunakan ya. Nah, ada arus biaya yang berhubungan dalam perhitungan job order costing ini, itu biaya total pekerjaan ya, biaya aktual bahan baku langsung, biaya aktual tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan. Jadi untuk menghitung biaya produksi ini ada, kalau di job order, job atau pekerjaan ya, jadi biaya total per pesanan atau per pekerjaannya diperhitungkan dari penjumlahan biaya aktual bahan baku langsung ditambah biaya aktual tenaga kerja langsung dan overhead yang dibebankan.
Nah, ini ada contoh ya. Stan Johnson membentuk suatu perusahaan baru dengan spesifikasi produksi barang-barang kulit berdasarkan pesanan. Setelah 1 bulan berjalan, pada bulan Februari memperoleh 2 pesanan, yaitu 20 ransel kulit untuk toko peralatan olahraga setempat dan 10 tas kulit untuk pelatih olahraga sebuah universitas. Stan setuju memenuhi pesanan tersebut dengan perhitungan harga berdasarkan biaya ditambahkan dengan margin laba 50%. Jadi dia mengambil keuntungan 50% ya. Maka untuk perhitungan biaya unit pesanan 20 ransel kulit ya, caranya pertama identifikasi biaya yang dikeluarkan. Nah, ransel itu membutuhkan bahan baku langsung berupa apa? Ada kulit, ada benang, ada gespernya ya. Kemudian ada tenaga kerja langsung yang melakukan pemotongan, kemudian melakukan penjahitan ransel kulit tadi dan merakitnya, serta biaya overhead yang muncul selama proses produksi 20 ransel kulit itu. Nah, ini ilustrasi perhitungannya. Pesanan 20 ransel kulit, biaya bahan bakunya taruhlah dia $1.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya $9 per jam. Tarif biaya overhead yang dianggarkan $2 per jam. Total waktu pengerjaan pesanan 120 jam. Maka bahan baku langsung $1.000 ditambah tenaga kerja langsung, karena itu waktu pengerjaan pesanan 120 jam, dan tarif biaya tenaga kerjanya atau tenaga kerja langsungnya itu $9 per jam dikalikan dengan 120 jam, yaitu total waktu pengerjaan. Jadi ketemu biaya tenaga kerja langsungnya $1.080. Kemudian untuk overheadnya, karena tarifnya itu $2 per jam, jadi overheadnya sudah diketahui tarifnya. Jadi tarifnya itu $2 per jam dan membutuhkan waktu 120 jam, maka overheadnya $2 dikalikan dengan total waktu pengerjaan pesanan 120 jam, maka overhead ketemu $240, sehingga total biayanya dijumlah 1000 tambah 1080 ditambah 240 ketemu 2320 ya, dibagi unit yang diproduksi tadi 20 tas ini ya, ransel kulit ya, dan biaya per unitnya bisa diperhitungkan $2.320 dibagi dengan 20 tas yang dihasilkan, maka biaya per unit tasnya adalah $116. Nah, Stan akan menagih toko peralatan olahraga ya, sebesar berapa? Tadi total biayanya di sini $2.320. Nah, karena dia menentukan margin labanya 50%, maka 50% dari 2.320, sehingga totalnya kalau dijumlah ya, total biaya dengan markup atau margin laba yang diinginkan 50%, totalnya ketemu $3.480, sehingga per unitnya atau harga jual dari ransel itu tadi, ransel kulit tadi adalah $174 per ranselnya. Nah, job order cost sheet. Nah, fungsinya apa? Job order cost sheet untuk mengumpulkan biaya produksi tiap-tiap pesanan dipergunakan sebuah kartu harga pokok. Nah, jadi per pesanan itu dibuatkan kartu ya, kartu harga pokok. Banyaknya kartu harga pokok yang dibuat sebanyak pesanan yang dikerjakan. Maka dari itu kartu itu dibuat berdasarkan pesanan atau per pesanan yang diterima. Kartu harga pokok dibuat bernomor urut. Jadi ada pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3 ya. Kartu harga pokok di samping dipergunakan untuk menghitung harga pokok suatu pesanan juga berfungsi sebagai rekening pembantu atau subsidiary account dari rekening kontrol.
Nah, ini jurnal-jurnal untuk mencatat biaya bahan baku ya. Jadi yang pertama, pada saat bahan baku itu dibeli, maka cara mencatatnya atau menjurnalnya adalah persediaan bahan baku pada utang atau kas. Kalau bahan bakunya itu dibeli secara kredit, maka akun kreditnya adalah utang. Kalau dibeli secara tunai, ya maka akun kreditnya adalah kas. Jadi pada saat pembelian bahan baku itu yang bertambah adalah persediaan, kemudian yang berkurang adalah kas ya, jika dibeli secara tunai. Namun kalau dibeli secara kredit, maka ada penambahan utang ya. Utang bertambah dicatat di sisi kredit. Kemudian yang kedua, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku ya. Kalau bahan baku itu terpakai atau diproses produksi, maka ada pendebitan barang dalam proses. Jadi kalau di perusahaan manufaktur gitu, kita akan mengenal 3 jenis persediaan ya. Persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Nah, ketika bahan baku itu diproses ya, maka jurnalnya mendebet persediaan barang dalam proses dan mengkredit persediaan bahan baku. Jadi persediaan bahan bakunya berkurang dan persediaan barang dalam prosesnya bertambah ya. Nah, ini jika rekening barang dalam proses dipecah menurut elemen biaya produksi, maka jurnalnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku apa, kemudian pada persediaan bahan baku ya. Jadi kalau dalam bahan baku itu masuk proses produksi, maka jurnal pastinya itu adalah persediaan barang dalam proses pada persediaan bahan baku. Kemudian pada saat mencatat pembelian retur ya, ini dicatat dengan akun utang dagang atau kas pada persediaan bahan baku. Nah, ini jurnal pencatatan terkait biaya tenaga kerja. Jadi jurnal untuk mencatat kewajiban gaji dan upah, yaitu gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Kemudian jurnal untuk mencatat pembayaran gaji dan upah, utang gaji dan upah pada kas. Ya, kalau yang A itu dicatat karena perusahaan itu ingin memunculkan tanggungan atau kewajiban dia untuk membayarkan gajinya ke tenaga kerjanya itu berapa, jadi belum dibayarkan ya, belum dibayarkan. Kemudian yang poin B itu pada saat dibayarkan, maka keluar kas ya, jadi kasnya berkurang untuk pembayaran gaji dan upah, kemudian utang gaji dan upahnya berkurang. Utang berkurang di sisi debit, kemudian kas berkurang di sisi kredit, makanya dicatat utang gaji dan upah pada kas. Kemudian poin C, jurnal untuk mencatat alokasi gaji dan upah. Ya, ini barang dalam proses ya, biaya tenaga kerja langsung pada BOP sesungguhnya. Bisa jadi biaya administrasi, yaitu gaji bagian pemasaran, biaya administrasi, gaji bagian administrasi pada gaji upah ya. Kemudian jika rekening barang dalam proses dipecah menurut elemen biaya produksi, maka rekening barang dalam proses bisa diganti dengan barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. Ini jurnal pencatatan biaya overhead pabrik. Yang pertama ya, untuk mencatat BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya persediaan bahan baku penolong, kemudian biaya sewa, biaya listrik, biaya asuransi pabrik pada berbagai macam rekening yang dikredit. Kemudian jurnal untuk mencatat pembebanan BOP berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Itu barang dalam proses pada BOP yang dibebankan. Nah, jika rekening barang dalam proses dipecah menurut elemen biaya produksi, maka jurnalnya adalah barang dalam proses BOP
ya pada BOP dibebankan. Ini nulisnya kurang menjorok ya, yang BOP dibebankan. Kemudian jika rekening barang dalam proses dipecah menurut elemen biaya produksi, maka jurnalnya adalah barang dalam proses BOP pada BOP dibebankan. Oke. Ini untuk pencatatan BOP, masih BOP ya. Jurnal untuk menutup BOP yang dibebankan. BOP dibebankan pada BOP sesungguhnya. Ya. Ini berarti BOP yang dibebankan itu BOP yang diestimasi di awal. Kan BOP sesungguhnya ada BOP yang real, yang sudah benar-benar terjadi. Jadi BOP akhir yang sudah benar-benar terjadi. Kemudian jurnal untuk mencatat selisih BOP. Ya. Di jurnal selisih BOP pada BOP sesungguhnya. Jika ya BOP yang jurnal ini dibuat jika BOP yang sebenarnya terjadi itu lebih besar daripada BOP yang ditentukan di awal, ya, atau kondisinya tidak menguntungkan atau unfavorable. Jadi BOP yang diestimasi di awal itu lebih kecil daripada BOP yang sebenarnya terjadi, maka selisihnya adalah selisih yang tidak menguntungkan. Maka penjurnalannya adalah selisih BOP pada BOP sesungguhnya. Kemudian jika BOP sesungguhnya lebih kecil atau BOP yang benar-benar terjadi itu lebih kecil daripada BOP yang ditentukan di awal atau diestimasi di awal atau dibebankan di awal, maka selisihnya bersifat menguntungkan dan dijurnal sebagai BOP sesungguhnya pada selisih BOP. Ini jurnal untuk mencatat produk selesai. Nah, tadi sudah saya singgung bahwasanya dalam perusahaan manufaktur itu terdapat 3 jenis persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, kemudian persediaan barang jadi. Nah, pada saat bahan baku itu melalui proses atau sedang diproses, maka mendapat persediaan barang dalam proses dan mengkredit persediaan bahan baku. Nah, sekarang kalau barang itu jadi, maka mendapat persediaan barang jadi dan mengkredit persediaan barang dalam proses. Itu ya jurnalnya ya. Persediaan barang jadi pada persediaan barang dalam proses. Atau bisa dirinci ya, dipecah-pecah di jurnal yang bawah. Itu persediaan barang jadi pada barang dalam proses bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja, barang dalam proses BOP. Itu ya. Ini untuk mencatat barang dalam proses akhir ya, di akhir periode. Jadi bisa dicatat sebagai jurnalnya persediaan barang dalam proses pada barang dalam proses. Kemudian kalau dipecah, persediaan barang dalam proses pada barang dalam proses bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Ini jika barang jadi atau barang yang sudah selesai itu sudah terjual ke pemesan atau pembelinya, maka jurnal untuk mencatat harga pokok penjualannya itu HPP atau harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Kemudian kalau menerima sejumlah pembayaran dari pembeli atau pemesan, maka bisa dicatat sebagai kas pada penjualan. Nah, kalau dalam laporan laba rugi ya atau income statement, itu perhitungan laba operasionalnya bisa diperhitungkan dari penjualan dikurangi dengan HPP-nya, ketemu dengan margin kotornya, kemudian dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi, baru ketemu yang namanya laba operasional. Oke, selesai untuk materi kali ini ya, job order costing ya. Nanti untuk tugasnya akan saya tulis di kolom komentar
di channel YouTube saya ya. Oke, semoga materi ini bermanfaat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.